Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Saudara-saudara, sekarang lagi banyak pertanyaan tentang fidyah kayaknya ya. Fidyah ini adalah puasa atau pengganti puasa yang harus dibayarkan bagi orang yang tidak sanggup berpuasa. Dalilnya adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 184. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddah min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Nah, ini yang paling penting. Fidyatun ta'amum miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu dalam beberapa hari tertentu. Ya. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maksudnya dalam perjalanan dia sakit, dia tidak sanggup berpuasa, boleh dia berbuka, boleh dia tidak berpuasa. Maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Orang seperti ini tidak bayar fidyah, tapi mengganti puasanya. Tidak boleh dia ganti dengan fidyah, tapi wajib ganti puasa di bulan-bulan yang lain. Tapi memang benar-benar tidak sanggup. Banyak orang tidak sanggup bukan karena tidak sanggup beneran. Sakit apa? Sakit panu, nggak bisa sakit panu. Sakit cantengan, nggak bisa. Memang benar-benar gara-gara dia sakit itu terganggu. Gara-gara berpuasa itu terganggu kesehatannya. Nah, itu yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan mengganti di hari yang lain. Nah, berbicara dengan fidyah, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Nih, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah. Pertanyaannya, siapakah orang-orang yang berat menjalankannya ini? Pertama adalah orang tua yang renta, yang tidak sanggup lagi berpuasa, dan dia tidak sanggup lagi ganti puasanya itu di bulan-bulan yang lain. Itu pertama. Yang kedua, perbedaan khilaf para ulama, orang hamil. Dia tidak sanggup berpuasa, boleh dia tidak berpuasa. Kenapa harus ganti dengan fidyah? Contoh kecil, dia tidak puasa tahun ini karena hamil. Tahun depan dia melahirkan, tidak puasa lagi. Tahun depan dia menyusui, tidak puasa lagi. Tahun depan dia menyusui, tidak puasa lagi. Kan 4 tahun tuh. Tahun kelima, hamil lagi dia. Ya kapan dia mau ganti puasanya? Maka orang seperti ini, dia ganti dengan fidyah. Membayar. Nah, baik. Pertanyaannya adalah yang paling penting adalah alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Maka fidyah itu dibayarkan kepada memberi makan orang miskin. Jangan bayar fidyah selain dari itu. Banyak saya perhatikan di beberapa daerah kalau ada orang meninggal, kemudian di malam ke-7 katanya mau bayar fidyah yang meninggal. Lalu diberikanlah beras dan lain sebagainya kepada jamaah tahlilan. Itu tidak benar. Karena mereka itu bukan orang-orang miskin. Kalau yang hadir itu semua orang miskin, masuklah dalil ini, alladzi yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin. Tapi yang hadir itu kan ada orang yang kaya, orang yang ya bagaimanalah. Tapi sebaiknya berikan kepada memberi makan orang-orang miskin. Nah, dalam kesempatan ini saya akan coba hitung dulu buat kita bagaimana cara menghitung bayar fidyah. Nah, sebelum kita bicara menghitung kapan fidyah itu dibayarkan. Pertama, fidyah itu bayarkan secepatnya. Kalau hari itu tidak dia berpuasa, kalau memang ada rezeki, bayarkan hari itu. Tidak ada rezeki hari itu, bulan depan. Tidak ada bulan depan, bulan depannya lagi. Artinya, kalau bisa jangan sampai meninggal dunia. Kalau dia pun meninggal dunia, minimal warisnya, ahli warisnya membayarkan fidyahnya. Nah, sekarang kita menghitung cara membayar fidyah. Fidyah itu dalilnya tadi fidyatun ta'amum miskin, memberi makan satu orang miskin.
Makan yang bagaimana? Umpama dalam satu hari dia tidak berpuasa. Paginya dia sarapan, makan bubur ayam dah. Makan bubur ayam 10.000. Kemudian ini pagi, ditambah siang dia makan siang. Makan nasi padang 15.000. 15.000. Kemudian dia makan malam 15.000 lagi umpamanya. Maka total yang harus dia keluarkan per fidyah itu berapa nih? 40.000 ya? Iya. Maka total 40.000 lah. Ini bicara orang yang makan standar. Kalau dia mau udah tua, nenek, kakek-kakek, makannya cuman makan 5.000 sarapan. Ya. Makan siangnya cuman 10.000. Makan malam 10.000 umpamanya. Maka harus dia bayarkan 25.000. Artinya harga ini tidak mengikat. Maaf, 25.000. Nolnya 1 hilang. Rumusnya adalah membayar fidyah itu apa yang dia biasa makan, maka dihargakan dengan jumlah makanan tersebut. Pertanyaannya, Ustadz, saya nggak pakai uang deh, pakai makanan saja. Boleh. Hari itu dia masak satu makanan, dia berikan, dia antarkan kepada orang miskin, itu sudah bagian dari fidyatun ta'amu miskin. Nah intinya, jangan kita sedikit-sedikit fidyah, karena sudah ada ketentuan dalam Al-Quran siapa-siapa yang boleh membayar fidyah ini. Ya, siapa-siapa yang boleh bayar fidyah. Kalau hanya gara-gara sakit, yang sembuh, bulan depan dia bagus lagi, itu tidak bayar fidyah. Dia cuma mengganti. Musafir, orang sakit, itu mengganti. Tapi kalau orang tua, kemudian orang hamil, ditambah mungkin ada satu lagi pekerja berat, kuli, yang dia memang tidak sanggup berpuasa karena memang pekerjaannya berat gitu. Itu boleh bayar fidyah karena bulan terus sebelum itu juga kerjanya tidak berganti-ganti. Fidyah. Mari kita sempurnakan puasa kita dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya, dengan apa? Supaya mendapatkan la'allakum tattaqun tadi. Bagi kita yang memang tidak sanggup berpuasa, silahkan boleh berbuka, tapi diganti di hari-hari yang lain. Bagi kita yang punya orang tua yang sudah renta, mari kita bayarkan fidyahnya. Semua dengan fidyah yang kita sampaikan diterima oleh Allah sebagai pengganti puasa kita di bulan Ramadan ini. Bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Insya Allah mudah-mudahan dapat bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.